Lagi bersama saya Maureen Lumempo Dan saya David Kusuma. dan kali ini Tribun Podcast berkunjung ke markasnya Sulut United FC. Nah, kita patut berbangga ya karena pecinta sepak bola Indonesia pasti bahagia karena memang khususnya bagi Sulawesi Utara karena tim kebanggaan kita Sulut United FC akan berlaga dalam Pegadaian Liga 2 musim 2023-2024. Dan tentunya di hari ini kita bukan cuma sekedar bertamu tapi kita akan bincang-bincang bagaimana persiapan, kemudian mungkin targetnya ke depan akan bertanding nanti. Dan di saat ini narasumber kita sudah bersama-sama dengan kita Bapak Fian Rondonuwu selaku Media Officer Sulut United FC. Halo Pak, apa kabar? Baik. Oke. Ya, Vian, kemarin Sulut United launching tim dan jersey. Bisa dicerita sedikit tentang kegiatan itu? Ya. Jadi memang kemarin kami dari tim Sulut United itu udah mengadakan launching tim. Jadi dalam kegiatan itu juga kami memperkenalkan seluruh skuad yang akan menjadi bagian dari tim Sulut United untuk musim Liga 2 di tahun 2023 hingga 2024 ini. Jadi kita itu melaunching ada 24 pemain. Dan juga kami juga memperkenalkan tim pelatih hingga ofisial. Jadi tujuannya kami mengadakan launching yang pertama itu adalah untuk memperkenalkan skuad baik dari pelatih, pemain hingga ofisial yang akan menjadi bagian dari tim Sulut United di musim ini. Selanjutnya juga pada kesempatan itu juga tentunya kami memperkenalkan juga beberapa sponsor kami untuk musim ini. Jadi pada kegiatan itu rekan-rekan media juga kami undang untuk bisa melihat dan mungkin membantu mensosialisasikan bahwa ini kami tim sudah siap, bahwa kami juga dalam waktu dekat ya besok hari tepatnya kami harus segera bertolak, tim harus segera bertolak ke Balikpapan, berangkat ke sana karena pada tanggal 10 nanti hari Minggu kami akan segera menjalani laga perdana ya menghadapi tim Persiba Balikpapan. Terus seperti apa persiapan Sulut United berapa bulan sebelum Pegadaian Liga 2 ya dimulai? Betul. Pembentukan timnya, terus ada pemain-pemain baru seperti apa ini? Bisa fans Sulut United apa namanya? SU fans, banyak juga supporter yang lain. Mereka tahu juga. Oke. Nah, jadi memang saat ini kami tim Sulut United sudah mempersiapkan tim kurang lebih udah 1 bulan lebih. Sebulan lebih itu kami menggelar TC itu hanya di Kota Manado sendiri. Biasanya kami menggelar TC di luar, tapi kami fokus untuk TC di Kota Manado dan juga sempat bertanding juga di Kota Tomohon. Jadi kami TC bertanding mencoba tim, komposisi skuad yang ada, mencoba juga tim-tim yang ada di Sulawesi Utara. Jadi kurang lebih 1 bulan tim sudah berlatih dan secara komposisi tim itu kami mempertahankan 80% skuad yang ada musim lalu. Jadi musim lalu 80% pemain yang ada di musim lalu kami pertahankan untuk di musim ini. Alasannya memang dari tim pelatih itu melihat bahwa komposisi musim yang lalu itu sudah cukup baik untuk berkompetisi di level Liga 2. Hanya kan kita tahu bersama musim yang lalu Liga 2 harus terhenti ya karena peristiwa Kanjuruhan. Dan selanjutnya selain 80% skuad musim lalu kami menambah beberapa pemain baru. Jadi ada 2 pemain dari Liga 1, ada Sunawan Rusni dari Persis Solo. Dan juga ada pemain belakang Imam Mahmudi itu dari PSS Sleman. Selain itu juga kami ada beberapa pemain lokal juga yang baru masuk. Ada kiper dari Persmin Minahasa, ada Immanuel Lumanau, sama ada juga pemain dari Kota Mobagu, tepatnya dari klub Persin Sinindian, ada Arimoko Ago. Selain itu juga kami mempromosikan ada 2 pemain dari akademi. Kebetulan kan kita tahu bersama Sulut United punya akademi. Nah, kami mempromosikan lah istilahnya dari jenjang level akademi. Saat ini mereka sudah masuk ke dalam tim senior. Ada 2 orang, yaitu ada Aaron Maswara dan juga ada Ebenezer Roring. Ya Maureen, mungkin ini Mungkin kalau untuk banyaknya pemain di tim ini itu kira-kira ada berapa ya? 24 berarti pemain, ya. betul. Terus adakah pemain asing yang akan bermain nanti? Ya, memang regulasi Liga 2 saat ini itu memperbolehkan untuk klub memiliki pemain asing. 2 orang, 1 orang pemain asing Asia dan 1 orang pemain asing bebas. Tapi untuk awal musim ini kami fokus untuk memberdayakan potensi-potensi pemain lokal terlebih dahulu. Tapi kami tidak juga menutup kemungkinan di putaran kedua nanti jika kebutuhan tim membutuhkan sosok pemain asing mungkin kita akan menambahnya di putaran kedua.
jika memang dibutuhkan. Tapi kita akan lihat dulu performa anak-anak lokal, karena memang sejak awal juga Sulut United hadir banyak sekali masukan, kenapa tidak berdayakan putra daerah gitu. Nah, saat ini kita coba, kalau di komposisi skuad Sulut United saat ini itu hampir 50% itu adalah putra lokal Sulawesi Utara, baik dari Manado, Minahasa, Tomohon hingga ke Kota Mobagu. Jadi ya kita akan lihat putaran pertama ini bagaimana potensi-potensi lokal itu, tentunya selain potensi putra daerah yang namanya juga kita Liga 2 itu sudah masuk kasta sepak bola profesional di Indonesia, tentunya ya berbeda dengan yang mungkin pembinaan dari tingkat daerah, tapi ini kan sudah level profesional. Jadi kami tentu merekrut juga pemain-pemain bukan hanya dari Sulawesi Utara tapi dari seluruh Indonesia, tapi tentunya yang memiliki kualitas, dan kolaborasi antara pemain dari Sulawesi Utara dan pemain dari luar Sulawesi Utara itu kita gabungkan di tim ini, dan kita berharap tentunya mereka bisa berprestasi. Dari komposisi lalu 80% Iya, betul. Yang liga yang Musim sebelumnya. Terus ada yang hengkang nggak dari skuad saat ini? Kalau 80% bertahan, tentunya ada 20% yang keluar. Nah, ada beberapa, tentunya seperti kita tahu bersama, ada striker kita yang musim lalu juga menjadi top skor, Excel Runtukahu, itu sudah direkrut tim Liga 1, ada di Barito Putra. Ada juga Rizky Dwi, ada Michael Orah, ada juga Dimas Gali. Ada beberapa yang sudah keluar, tapi kita sudah langsung mempersiapkan pengganti-penggantinya. Jadi striker ini Excel sudah pindah ya? Excel sudah pindah. Terus betul. Ujung tombak siapa yang diandalkan kali ini? Nah ya, itu tadi kami merekrut satu pemain dari Liga 1 dari Persis Solo, namanya Sunawan Rusni. Tapi kami juga punya memang striker-striker yang lain juga, seperti ada Arbeta Rokiawan, ada juga Rosino Prihanis, pemain yang tentunya sudah dari tahun 2020 sudah ada di Sulut United. Dia juga cukup baik di lini depan, dan kita berharap mereka bisa menjadi pengganti Excel, bukan jadi pengganti juga, tapi mungkin bisa menjadi juru gedor untuk menghasilkan banyak gol tentunya untuk tim Sulut United. Nah, tanggal 10 kan pertandingan pertama di Balikpapan. Nah, seperti apa mungkin Bung Fian bisa cerita sedikit strategi atau bisa target bagaimana dari tur ke Kalimantan ini, dan seperti apa menurut Fian tim Balikpapan ini lawan yang akan dihadapi Sulut United di laga perdana? Mungkin ya secara taktikal itu menjadi dapur dari tim pelatih tentunya ya, tapi yang pasti kami akan bermain permainan terbaik kami dengan komposisi skuad yang mungkin yang sudah dipikirkan oleh pelatih. Pasti juga pelatih juga melihat calon lawan itu cara bermainnya seperti apa, dan memang untuk Persiba Balikpapan sendiri kita sudah sering kali bertemu sejak Sulut United hadir 2019 hingga musim yang lalu juga. Kami sudah sering berhadapan dengan Persiba Balikpapan, jadi secara garis besar kita sudah tahu juga tim Persiba Balikpapan, dan pasti juga tim Persiba Balikpapan melihat kita juga, pasti sudah sama-sama menganalisa lah, tinggal bagaimana implementasinya strategi pelatih dari masing-masing pelatih di lapangan, dan juga tentu daya juang dari masing-masing pemain dari kedua tim, yaitu akan kita lihat tanggal 10 nanti. Dan secara kemampuan tentu kita tahu Persiba Balikpapan cukup klub yang sudah lama juga, klub dari zaman perserikatan. Dan juga untuk persiapan musim ini juga mereka cukup baik. Kami melihat karena mereka juga ada 2 pemain asing di sana, ada pemain asing dari Brasil dan juga ada pemain asing dari Asia Barat di Jazirah Arab. Jadi ya kita pikir mereka tim yang sangat kuat, dan tentunya kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk bisa meraih poin lah minimal di Balikpapan. Oke, jadi itu laga perdana di Balikpapan ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk yang pertandingan perdana di Stadion Kelabat itu kapan? Ya, untuk pertandingan perdana di Stadion Kelabat ini kami akan menjamu Persewara Ropen tanggal 29 September nanti. Jadi masih ada kurang lebih 2-3 minggu ke depan lagi. Jadi tanggal 10 akan ke Balikpapan terlebih dahulu, selanjutnya tanggal 16 akan dari Balikpapan langsung ke Palu, akan berhadapan dengan Persipal Palu. Tanggal 16 itu hari Sabtu minggu yang akan datang. Selanjutnya tanggal 29 akan bertanding di sini menghadapi Persewara Ropen. Kalau target sendiri di kompetisi Liga 2 ini gimana? Dan apa yang menurut Bung Fian yang tim paling berpotensi membahayakan Sulut United, atau semua setara ini gimana? Oke, kalau dibicara target memang sejak awal kami selalu menerapkan, karena regulasi atau format kompetisi Liga 2 musim ini dia seperti ada 3 babak sampai bisa lolos ke Liga 1. Jadi ada babak kualifikasi terlebih dahulu, yaitu babak pertama, selanjutnya ada juga babak yang ini masih babak pertama dulu. Iya, babak pertama dulu. Nanti jadi formatnya itu kan sekarang ada 28 tim di Liga 2. 28 tim Liga 2 itu dibagi ke dalam 4 grup.
Masing-masing grup itu ada 7 tim. Nah, itu di babak awal. Nah, nanti dari setiap grup itu 3 grup dengan posisi paling atas di tabel klasmen itu akan lolos di babak 12 besar. Setelahnya ketika babak 12 besar nanti akan dibagi juga ke 4 grup. Jadi dari 4 grup itu nanti akan ada 4 tim terbaik, nanti kan semifinal. Dari 4 tim terbaik itu akan ada 3 yang lolos ke Liga 1. Nah, jadi kalau kita bedah dari target, tentu kita awalnya itu target kita adalah lolos dulu ke babak 12 besar dari babak kualifikasi yang pertama ini. Jadi ya itu sih, nanti ke depannya kita akan lihat target-target selanjutnya. Tentunya masyarakat Sulawesi Utara berharap kita akan lolos ke Liga 1 tentunya ya. Tapi kita sebagai tim kita akan menerapkan target step by step. Jadi per round atau per babak kita targetnya. Jadi lolos dulu babak ke-12 besar, nanti kita selanjutnya akan berpikir target-target selanjutnya begitu. Mungkin fokus tiap pertandingan dulu. Iya, betul. Kalau di grupnya di Sulut United, iya. Mana yang tim-tim paling diwaspadai? Apa Persipura juga di situ kan? Betul. Termasuk Persiba yang dihadapi ini. Sulut United memang berada di grup 4 atau grup paling timur di Liga 2, di Pegadaian Liga 2 2023-2024 ini. Dan di situ kita tahu bersama ada 3 tim Papua. Ada Persipura Jayapura, Persewar Waropen, dan PSBS Biak. Selanjutnya ada juga tim dari Sulawesi yaitu Persipal Babel United, dan juga ada Persiba Balikpapan dan Kalteng Putra. Kalau kita melihat kekuatan dari 7 tim ini saat ini bisa dikatakan cukup merata. Nah, mungkin kalau Persipura memiliki nama besar kan, Persipura memiliki nama besar, dan kita juga tahu talenta-talenta yang ada di Papua itu cukup bagus. Meskipun memang akhir-akhir ini kan Persipura sempat diperhadapkan dengan berbagai masalah mungkin internal, tapi mereka memang persiapan cukup singkat, tapi kami yakin mereka memiliki talenta yang cukup kuat, jadi kami pasti tetap akan mewaspadai juga Persipura. Begitu juga Persewar Waropen. Waropen itu ada Boa Salosa yang masuk ke situ dari Persipura dia pindah ke Waropen. Kita tahu kan Boa Salosa adalah salah satu legenda timnas Indonesia. Belum pensiun, masih bermain di Persipura Waropen. Dan itu yang akan kita hadapi. Dan di situ juga ada Coach Edward Ifak Dalam. Nah, sementara untuk Persipura saat ini pelatihnya itu Tony Ho, mantan pelatih Persmin Minasa dulu, sempat melatih Persmin Minasa. Selanjutnya ada PSBS Biak. PSBS Biak itu persiapannya saat ini cukup baik. Mereka juga satu-satunya tim Papua yang punya pemain asing saat ini. Mereka ada 2 pemain asing dari Jepang dan juga ada dari Brasil. Dan juga banyak sekali putra-putra daerah Papua yang berkarir di Liga 1 saat ini balik ke Papua dan gabung di tim PSBS Biak. Jadi kekuatan mereka juga cukup baik. Nah, begitu juga Kalteng Putra. Kalteng Putra musim ini kita lihat cukup jor-joran dari segi pemain, banyak sekali mendatangkan pemain-pemain bintang, bahkan ada pemain naturalisasi mantan timnas juga masuk di situ seperti Otavio Dutra, dan ada beberapa pemain yang lainnya juga. Begitu juga tadi saya sudah bahas tentang Persiba Balikpapan dan juga ada Persipal Palu Babel United. Jadi secara kekuatan 6 tim ini merata. Kita tidak bisa bilang oh ini yang paling hebat dari grup ini. Nanti mungkin kita akan lihat bagaimana hasilnya pada saat pertandingan nanti. Jadi 3 tim ini yang akan lolos ke babak kedua ya, babak selanjutnya. Betul. Sementara 4 tim yang di bawah itu akan ada lagi yang namanya babak playoff degradasi. Jadi 4 itu akan jadi semua grup itu akan ada 4 tim yang paling bawah itu akan saling berhadapan untuk playoff agar supaya tidak terdegradasi ke Liga 3. Ya, itu kita hindari. Jadi kita targetnya bisa masuk di 12 besar untuk bisa promosi ke Liga 1. Ya. Nah, mungkin boleh ini cerita sedikit tentang verifikasi Stadion Kelabat, apa sudah memenuhi syarat PT LIB ya, PT Liga Indonesia. Ya, oke. Jadi untuk Stadion Kelabat ini semenjak peristiwa yang lalu itu terjadi di Kanjuruhan itu. Iya, sekarang setiap stadion penyelenggara kompetisi Liga Indonesia baik Liga 1 maupun Liga 2 itu harus melalui 2 fase yang namanya verifikasi dan inspeksi stadion. Jadi untuk dari sisi keamanan dan sisi fasilitas penunjang jalannya sebuah pertandingan untuk menunjang klub itu bisa bertanding menggunakan venue tersebut untuk satu kompetisi yang panjang. Nah, jadi yang pertama itu ada verifikasi dari keamanan, pihak keamanan dari Polda itu. Itu dari Ditpam Opfit Polda, dan saat ini kalau untuk Sulawesi Utara sudah dilakukan oleh Ditpam Opfit Polda Sulut yang namanya risk assessment. Tiap pertandingan ada izin lagi atau gimana? Izinnya itu harus diurus sejak awal untuk semua. Jadi kan jadwal sudah keluar, kita ajukan satu musim perizinan. Jadi untuk verifikasi itu yang pertama dari pihak keamanan dari Polda, dari sisi keamanannya. Yang kedua dilakukan verifikasi dari PT LIB selaku operator. Mereka fokus kepada fasilitas penunjang pertandingan di stadion ini. Jadi dua-duanya itu sudah dilakukan di Stadion Kelabat ini. Untuk yang dari risk assessment dari Polda
sudah keluar hasilnya dan layak untuk menggelar pertandingan Stadion Kelabat. Kami tinggal menunggu hasil resmi dari yang PT LIB. Tapi kami yakin bisa lah untuk, karena memang stadion ini sudah 4 kali dilakukan verifikasi dan hasilnya selalu lolos dan bisa digunakan. Dan kami yakin pasti akan lolos untuk itu. Ada rencana tahun lalu mungkin musim lalu yang Persipura sempat ini jadikan home base. Oh itu 2020 sebelum awal COVID waktu itu. Jadi waktu itu juga Stadion Kelabat ini sudah pernah menggelar pertandingan Liga 1 ketika tim Persipura meminjam home base ini juga, karena memang home base mereka yang di Jayapura waktu itu digunakan atau dipersiapkan untuk Pekan Olahraga PON, Pekan Olahraga Nasional. Jadi mereka menggunakan Stadion Kelabat dan juga waktu itu sudah diverifikasi dan lolos untuk bahkan Liga 1 pun bisa bertanding sini. Jadi kami pikir untuk Liga 2 semoga bisa berjalan dengan lancar. Itu kapan hasilnya dari PT LIB itu? Mungkin dalam waktu dekat ini, karena memang kami juga sedang dalam pengurusan izin ke Polda untuk satu musim jalannya kompetisi Liga 2 di Stadion Kelabat. Jadi itu akan menjadi acuan atau dasar kami untuk mengajukan permohonan izin ke pihak kepolisian. Ya, mungkin Moren fans Sulut United ingin tahu cara mendapatkan tiket membeli berapa untuk nontonan tribun-tribun ya, harga posisi VIP-nya. Iya. Nah untuk musim ini pembelian tiket atau pola distribusi tiket untuk pada saat pertandingan kami menggunakan sistem yang sama dengan yang musim lalu. Jadi ada penjualan melalui online dan juga dari offline. Offline itu ada di tiket box yang ada di Stadion Kelabat. Jadi kami menggunakan distribusi penjualan tiket itu dengan sistem online dan juga offline. Tapi memang untuk musim ini ada sedikit hal yang harus kami perhatikan juga, karena secara regulasi saat ini untuk musim ini itu tidak diperkenankan supporter dari tim lawan untuk hadir. Nah, kita tahu bersama kan di sini juga yang tadi saya sudah sampaikan, ada 3 tim Papua kan, ada 3 tim Papua yang akan main sini. Kita tahu juga di sini ada banyak juga kan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, mahasiswa, masyarakat Papua yang ada di Kota Manado. Nah itu menjadi salah satu tantangan lah buat kami untuk panitia pelaksana pertandingan, nantinya bagaimana untuk memfilter supporter yang masuk itu atau penonton yang masuk itu betul-betul penonton atau supporter Sulut United. Karena begini, ketika ada supporter atau penonton dari tim tamu yang masuk ke stadion, kami dan juga tim dari supporter itu akan mendapatkan denda. Nah, jadi betul-betul kami dari Panpel harus memfilter ini, yang bisa masuk untuk membeli tiket itu betul-betul supporter Sulut United atau masyarakat Sulawesi Utara. Itu jadi salah satu tantangan di musim ini untuk terkait dengan penjualan dan distribusi tiket. Mengenai harganya, ya mungkin ada sedikit bocoran, mungkin ada beberapa yang akan mengalami penurunan harga. Jadi kami menurunkan harga untuk agar supaya juga masyarakat semakin banyak yang akan datang ke Stadion Kelabat dan mendukung Sulut United di musim ini. Jadi mungkin dilakukan pembatasan penontonnya juga supaya keamanannya juga ya dijaga. Keamanan. Nah kalau untuk jersey-nya ini nih, kan tadi kemarin katanya launching jersey baru. Nah itu boleh ceritakan. Oke. Jadi untuk musim ini juga kami pada saat launching kemarin juga sudah memperkenalkan jersey yang akan digunakan musim ini. Dan memang untuk musim ini kita juga mengganti, ada perubahan aparel, dan mungkin di samping Bung David sudah ada jersey yang terbaru di musim ini. Yang mana ini? Yang untuk home biru muda itu, yang biru muda itu ya betul. Ya ini home jersey biru muda yang akan digunakan oleh pemain, berwarna biru muda seperti ciri khas warna Sulut United. Ya. Oh ya, ini jadi ada sponsor-sponsor. Iya, sponsor-sponsor yang ada. Jadi nanti memang ini jersey kandang ini. Jersey kandang, betul. Jadi ini bisa dapat di store, selain di store bisa online juga di mana? Jadi kami juga bisa untuk SU fans atau supporter Sulut United lainnya yang ingin mendapatkan jersey ini bisa datang langsung di Sulut United Store yang ada di Stadion Kelabat atau bisa melalui online. Online-nya itu bisa langsung ke akun Instagramnya Sulut United Store, sulutunitedfc.store. Dan mungkin bisa order melalui Instagram atau bisa juga melalui beberapa seperti Tokopedia dan Shopee seperti itu. Jadi bisa diorder juga nantinya ke depannya itu. Yang ini jersey. Kalau ini Bung Fian ini jersey apa ini? Kiper untuk home. Warna ungu. Ini juga di Sulut United Store ya? Ya, semuanya ini kami persiapan. Jadi musim ini kami bekerja sama dengan brand apparel Etams namanya itu. Ini sudah tersedia atau mesti
pesan dulu order atau Sudah tersedia nantinya, ya. Nah, kalau yang merah Nah, ini untuk jersey tandang tandang keluar, ya. iya. Oh, mungkin ini Away. lawan Persiba merah atau tergantung lagi. Nah, itu Sudah ada. kemungkinan kita akan melihat dulu jersey Persiba. Kalau nggak salah jersey Persiba juga biru. Nah, itu biasanya itu yang akan menentukan itu bisa menggunakan warna apa, itu adalah pengawas pertandingan. Jadi kami ketika ke sana nanti akan bawa dua-duanya, biru muda dan merah, nanti akan diperlihatkan biasanya. Ini Tribuners jersey tandang ya. Iya. Nah, ada lagi yang warna kuning ini. Jersey kiper tandang. Jadi kalau ya. Tapi kalau kiper mungkin celananya Iya. kuning ya mereka. Semua juga. Iya. Itu disiapkan Senada. dari. Iya, semuanya. Kecuali mungkin sepatu ya, mungkin Oh, mereka iya. ingin sepatu terbaik. Sepatu sesuai sponsor. Sepatu pribadi itu. Terserah mereka. Nah, mungkin Moren mau tahu juga. mungkin kalau dari supporter atau SU Iya. fans ini semangatnya itu sudah terlihat atau bagaimana Iya. antusiasme mereka seperti Antusias apa? mereka memang sangat luar biasa tentunya. Bahkan Supporternya. sebelum tim ini juga, sebelum musim ini tim itu berkumpul, wah kami manajemen itu dikejar-kejar supporter. Kapan nih latihan, kapan perkenalkan pemain, kapan perkenalkan jersey. Jadi dari situ kita melihat memang antusias cukup tinggi juga. Nah, terbukti juga pada saat tim berlatih, pada saat latihan perdana itu banyak supporter yang datang menonton tim berlatih. Sehingga pada saat launching juga dukungan dari teman-teman supporter terlebih khusus sangat luar biasa kepada kami. Jadi kami melihat memang antusias luar biasa. Dan tentunya kan zaman sekarang itu saat ini paling gampang melihat antusias itu melalui media sosial. Dan kita kan punya media sosial di beberapa platform, dan memang antusias yang komentar semua sudah menanyakan jersey, sudah menanyakan pembelian tiket dan lain-lain. Jadi kita melihat ya antusias sampai saat ini cukup positif untuk mendukung kami di musim ini. Kalau kapasitas Stadion Kelabat sendiri terus dengan pembatasan ini kira-kira berapa persen untuk terisi pertandingan tiap pertandingan? Kalau untuk presentasinya itu sebenarnya tidak ada batasan. Waktu yang kemarin musim sebelumnya memang ada batasan 50% atau 75%. Itu kembali menjadi kebijakan panitia pelaksana pertandingan. Tapi untuk saat ini yang hanya dibatasi itu status penonton yang datang. Dia itu tidak boleh supporter atau penonton yang mendukung tim lawan. Karena itu aturan dari regulasi PT Liga Indonesia baru. PT Itu untuk Liga. mencegah kejadian seperti Ya, tragedi betul. Kanjuruhan lalu ya. Iya, betul. Nah, terus bagaimana ini pihak Panpel sendiri mencegah hal itu agar tidak mungkin kan bisa jadi ada yang supporter ya misalkan dia mahasiswa di sini terus sudah beli tiket tidak dapat masuk atau bagaimana? Nah, jadi untuk saat ini kita punya ada dua formula untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, untuk pembelian tiket itu wajib dia menggunakan KTP Sulawesi Utara terlebih dahulu. Itu KTP Sulawesi Utara. Karena itu menjadi dasar bagi kami ketika nanti ada yang bocor seperti apa, kita punya database terlebih dahulu bahwa yang beli ini adalah KTP Sulawesi Utara. Yang kedua, atribut yang digunakan. Jadi ketika dia masuk tidak boleh menggunakan atribut dari tim lawan yang akan bertanding di sini. Jadi itu karena ketika dia menggunakan atribut dari tim lawan dan itu langsung difoto oleh pengawas pertandingan, itu sudah langsung jadi catatan dan itu langsung berbuah denda untuk kami. Dendanya lumayan 25 juta. Jadi itu harus bahkan kalau terjadi keributan lagi bisa kena sanksi lebih panjang lagi itu. Dan tentunya kita Semoga berharap tidak terjadi di dan memang selama ini untuk di Stadion Kelabat untuk Surut United sejauh ini berjalan kondusif karena rekan-rekan supporter, teman-teman penonton juga SOFN semua sampai saat ini cukup baik dalam mendukung, antusias atau mungkin tensi di pertandingan pada saat sudah selesai pulang ke rumah dengan tenang, nyaman. Keluarga juga, istri, mereka biasanya bawa istri, anak-anak datang di sini semuanya dengan nyaman karena mungkin kita semua saling memahami lah bahwa orang semua basudara toh. Jadi ya sudah selesai itu pulang selesai. Dan kita berharap musim ini masih terus tren positif itu tetap terjaga tentunya. Iya. Terus kalau dari bola sendiri PT Lip yang tiap pertandingan itu dari mana bola-bola? Itu match ball, official match ball itu dari PT LIB operator liga dan semua pertandingan sama bolanya itu sama. Dan bahkan dari LIB juga sudah mendistribusikan bola tersebut untuk tim pakai berlatih. Jadi ada bola untuk latihan dan ada bola untuk pertandingan. Dan dua-duanya itu sama. Jadi supaya ketika berlatih dan saat bertanding feel ball-nya itu tetap sama. Iya. Kalau Sulut sendiri latihannya tiap hari apa? Kalau di biasa untuk saat ini memang karena wartawan kami live di Stadion Kelabat itu. Nah, kalau untuk latihan memang
saat ini hampir setiap hari ya, karena memang persiapan kita juga hanya kurang lebih 1 bulan, jadi hampir setiap hari tim berlatih, dan itu kita berlatih kadang di Stadion Kelabat, kadang juga ada di lapangan Universitas Samratulangi, di lapangan Unsrat. Dalam beberapa uji coba itu Sulut United membantai terus tim-tim lawan ya. Iya. Mudah-mudahan berlanjut sampai di Iya, Pegadaian Liga 2 memang ini, ya, memang pertandingan. level tim juga yang dihadapi mungkin belum seperti kami, atau mungkin belum level klub profesional lah. Tapi memang yang ada satu tim yang cukup memberikan tekanan bagi tim Sulut United saat melakukan uji coba adalah tim Prapon Sulut. Tentu kita berbangga juga saat ini memang tim Prapon Sulawesi Utara sedang persiapan juga untuk menghadapi Prapon, dan kemarin sempat beruji coba dengan kami di Stadion Kelabat, dan mereka cukup, itu anak-anak usia 21 tahun ke bawah, semua itu putra daerah Sulawesi Utara. Dan pada saat uji coba bersama kami, meskipun kami yang menang waktu itu skor 3-1, tapi dari semua tim yang dihadapi di sini, tim Mereka Prapon Sulut memberikan yang cukup perlawanan, memberikan ya? perlawanan, betul. Iya. Moren ada mungkin? Ya, mungkin diingatkan juga bagi Tribuners dan SU fans yang menyaksikan, boleh nih tanya-tanya juga di bincang-bincang kita kali ini. Memang juga bincang-bincang kita ini dibatasi oleh waktu, Betul. sudah kurang lebih 30 menit ya kita bincang-bincang di sini. Mungkin ada harapan ke depan atau pesan-pesan khusus mungkin untuk SU fans juga dari Bung Fian, silakan. Oke. Tentu Mungkin dengan juga merchandise yang tersedia Oh, saat ini iya. bisa juga diinfokan. Jadi yang tentu pertama untuk merchandise, seperti biasanya rekan-rekan SU fans, supporter Sulut United, warga Sulawesi Utara tentunya dapat mendukung kami Sulut United melalui salah satunya adalah dengan membeli produk-produk resmi atau official merchandise dari Sulut United. Rekan-rekan semua, para Tribuners juga bisa mendapatkannya di Sulut United Store. Contohnya bola ini ya. Bola, jersey semuanya itu ada di Sulut United Store yang ada di Stadion Kelabat. Bisa datang langsung untuk melihat barangnya seperti apa, produknya seperti apa, ukurannya mungkin kan. Nah, itu bisa langsung ke Stadion Kelabat. Tapi kalau yang ada atau jarak jauh atau tidak sempat datang langsung, bisa melakukan pembelian online, yaitu bisa menghubungi admin dari Sulut United Store di akun Instagram Sulut United Store ataupun di platform-platform penjualan yang lainnya yang ada. Tinggal ketik aja Sulut United Store, pasti langsung bisa melihat produk-produk yang kami tawarkan, kami jual untuk bisa didapatkan oleh para SU fans, semua masyarakat Kawanua. Karena memang untuk merchandise juga ada yang dari luar negeri, masyarakat Kawanua kan kita tahu memiliki kecintaan akan daerahnya cukup kuat. Salah satunya mereka juga mendukung kami melalui pembelian merchandise resmi Sulut United. Dan mungkin akhir kata dari kami manajemen Sulut United, tim Sulut United pada umumnya itu sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kawanua, seluruh masyarakat Sulawesi Utara dari 15 kota kabupaten kalau bisa mendukung kami dengan datang ke stadion, memberikan dukungan pada saat pertandingan di Stadion Kelabat. Jadwal pertandingannya sudah ada di akun-akun media sosial Sulut United. Rekan-rekan media juga sudah sempat membagikan seluruh jadwal pertandingan yang ada di Stadion Kelabat. Kalau bisa mari datang ke Stadion Kelabat, ramaikan Stadion Kelabat, penuhi Stadion Kelabat, dan dukung perjuangan Sulut United, karena dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk Sulut United sangat berarti, karena supporter itu adalah pemain ke-12, menjadi energi tambahan untuk para pemain ketika bertanding di lapangan. Demikian. Mungkin Bung Fian terakhir prediksi skor lawan Persiba ini kan. Okay. Kalau saya sih 1-0 aja untuk Sulut United. Oh, iya. Kalau Moren Coba dari Bung Fian dulu. Ya, kalau kami prediksi tentunya ingin menang ya. Berapapun skornya yang pasti kami ingin menang. Tapi kalau bisa berprediksi menyebutkan skor ya 2-1 lah. Untuk kemenangan Sulut United. Oke, luar biasa. Nah, Tribuners kita baca kalau kita 2-0. Oke. Jadi 1-0, 2-1, 2-0. Kita tinggal lihat untuk kemenangan Sulut United semuanya kan? Iya, betul. Oke. Dan mungkin juga Tribuners dan SU fans ada yang mau bilang juga prediksi skor, boleh silakan di komen. Dan mungkin bincang-bincang hari ini kita akan tutup. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bu Fian. Dan tentunya sukses terus untuk Sulut United FC. Terima kasih. Semoga bisa membawakan hasil yang terbaik. Tentunya juga pecinta sepak bola di Sulawesi Utara harus bangga dengan tim kita yang akan bertanding nanti. Dan demikianlah bincang-bincang kita di pagi hari ini. Terima kasih Tribuners dan SU fans yang sudah menyaksikan. Saya Maureen Lumempo. Ya, saya David. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat pagi, sorry.